Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Online. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Yang perlu kita tahu dulu adalah tentang apa itu tenses. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang apa itu simple present tense, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Dan juga jangan lupa di like. Terima kasih. Oke. Jadi tenses adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian dalam bahasa Inggris. Bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian. Bentuk waktu itu seperti setiap hari, kemarin, besok, dan seterusnya. Nah, secara keseluruhan, tenses itu ada 6. Yang pertama itu adalah simple present tense, kemudian present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous, dan lain-lain. Nah, karena di sini kita fokus di simple present tense, jadi stay tune ya teman-teman, jangan kemana-mana dan jangan di skip video ini supaya teman-teman paham apa itu simple present tense. Oke, jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habit dan fakta atau kebenaran umum. Untuk menyatakan kebiasaan atau habit, misalnya teman-teman mau bilang saya makan nasi setiap hari atau saya mandi setiap hari. Kemudian untuk fact atau general truth, ini tentang fakta ya teman-teman, tentang kebenaran umum. Ini misalnya, the sun rises in the east, matahari terbit dari barat. Atau apa kira-kira fakta atau kebenaran umum yang lainnya. Misalnya lagi, langit berwarna biru, awan berwarna putih, dan lain-lain. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, adverb of time, keterangan waktu yang kita gunakan di simple present tense. Jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat simple present tense, keterangan waktunya teman-teman bisa gunakan every day, atau every moment, atau always, atau every time. Intinya keterangan waktu yang memang biasa kita pakai untuk menyatakan kebiasaan kita atau keseharian kita. Selanjutnya, formula of simple present tense atau rumus yang kita gunakan dalam simple present tense. Jadi ada dua, yang pertama itu verbal dan nominal. Jadi verbal ini adalah rumus untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan nominal adalah rumus untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kita bahas yang rumus untuk kalimat verbal dulu ya teman-teman. Untuk kalimat positif ada subject plus verb 1 plus s or es plus c atau komplement. Kemudian di kalimat negatif ada subject plus do atau does, kemudian ditambahkan not dan ditambahkan komplement. Kemudian di kalimat interrogatif atau kalimat tanya ada do atau does plus subject plus komplement plus tanda tanya. Selanjutnya untuk kalimat nominal di sini juga terdapat rumus untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini ada subject plus to be plus complement. To be-nya ini tergantung subjek yang akan kita gunakan nanti ya teman-teman. Kemudian yang lainnya bisa teman-teman lihat untuk kalimat negatif ada subject plus to be plus not plus complement. Kemudian di kalimat interrogatif atau kalimat tanya ada to be plus subject plus complement plus tanda tanya. Nah, untuk keterangan dari masing-masing rumus saya satukan di sini karena misalnya S ini, dari kedua rumus ini S ini sama-sama diartikan sebagai subjek. Kemudian to be untuk di kalimat nominal, to be itu hanya ada 3, yang pertama itu kemudian is, dan are. Ini digunakan untuk masing-masing subjek. Kemudian C ini atau komplement itu bisa berupa noun atau kata benda, adverb atau keterangan, dan seterusnya. Oke, jadi di sini ada pembahasan lanjutan untuk rumus yang tadi, subjek. Jadi subjek ini yang dimaksud adalah yang 7 ini ya teman-teman. Ada I, you, we, they, she, he, it, dan bisa juga nama orang atau nama benda. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu artinya, oke, boleh saya jelaskan. Jadi I itu adalah
artinya adalah saya, kemudian you itu kamu, we itu kita atau kami, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it ini bisa digunakan untuk pengganti kata benda. Nah, untuk yang di kalimat verbal tadi, do dengan does, bisa digunakan untuk masing-masing subjek sesuai yang sudah saya tandai di sini. Do itu digunakan untuk subjek I, you, we, they, kemudian does itu digunakan untuk subjek she, he, it. Itu untuk yang di rumus kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Kemudian penambahan s atau es-nya, saya kasih catatan di sini for your information, penambahan s atau es di kalimat positif untuk rumus di kalimat verbal. Yang pertama itu ada penambahan s. Saya tulis di sini ya teman-teman. Yang pertama itu adalah penambahan s pada verb one yang berakhiran huruf konsonan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan kata kerja yang berakhiran huruf konsonan seperti B, C, F, T, M, dan lain-lain, maka maka kata kerjanya ditambahkan S. Kemudian, yang kedua, penambahan ES pada verb one yang berakhiran huruf vokal. Nah, huruf vokal ini hanya ada 5 ya, teman-teman. A, I, U, E, O. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan subjek she, he, it, menggunakan subjek yang 3 ini, kemudian kata kerjanya berakhiran huruf vokal, maka teman-teman menambahkan ES pada kata kerja tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut. Jadi di sini saya sudah sediakan contoh untuk nominal sentence, contoh untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Di sini ada untuk kalimat positifnya, you are beautiful. Kamu cantik. Nah, sesuai dengan rumus tadi ya teman-teman untuk nominal sentence, you ini adalah subjek, kemudian kita tambahkan to be-nya you tadi adalah are, kemudian kita tambahkan komplement atau pelengkap. Nah, untuk pelengkapnya di sini saya menggunakan adjektif atau kata sifat. Cantik, you are beautiful. Kamu cantik. Teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat sendiri, bisa dicatat. Kemudian untuk di kalimat negatif, ada subject plus to be plus not plus complement. Nah, di sini subjeknya saya pakai yang di kalimat positif tadi. Nah, bedanya kalimat positif dengan di kalimat negatif adalah di kalimat negatif itu ada penambahan not. Yang artinya kalau misalkan kita artikan di you are not beautiful, artinya adalah kamu tidak cantik. Nah, tadi di kalimat positif artinya adalah kamu cantik. Kemudian di kalimat negatif artinya adalah kamu tidak cantik. Lanjut ke kalimat interrogatif. Sesuai rumus juga yang tadi, to be plus subject plus complement plus tanda tanya. Nah, di sini ada to be-nya you kita kedepankan, ya, yaitu are you beautiful? Apakah kamu cantik? Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya contoh kalimat verbal. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, di sini juga sudah ada contoh kalimat positif, negatif, dengan interrogatif. Teman-teman bisa cocokkan ya dengan rumus yang sudah disediakan sebelumnya. Di sini sudah ada subject plus verb one plus s atau es, kemudian ditambahkan komplement. Sorry ya, tadi saya lupa untuk menambahkan objek sebelum komplement di bagian rumus. Oke, jadi she plays badminton now. Dia bermain bulu tangkis sekarang. Di sini subjeknya saya pakaikan she, jadi karena subjeknya adalah she, maka di kata kerja kita tambahkan s atau es, tergantung dari akhir huruf yang dipakai dalam kata kerja tersebut. Nah, di sini play ini berakhiran huruf y, maka itu termasuk huruf konsonan, jadi di sini ditambahkan s. Karena penambahan s itu untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan. Kemudian di sini objeknya adalah badminton dan
keterangannya atau pelengkapnya. Saya gunakan di sini now, sekarang. Jadi she plays badminton now, dia bermain bulu tangkis sekarang. Kemudian di kalimat negatif, dia tidak bermain bulu tangkis sekarang. Dan di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, apakah dia bermain bulu tangkis sekarang? She plays badminton now. She doesn't play badminton now. Does she play badminton now? Di sini saya sudah menyediakan kuis atau PR untuk teman-teman, bisa teman-teman kerjakan di rumah. Yang pertama ada contoh, ada soal untuk kalimat nominal, kemudian di sini soal untuk kalimat verbal. Soal untuk kalimat nominal, di sini yang saya sediakan adalah kalimat positif. My mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. Nah, tugas teman-teman adalah mengisi kalimat negatif dan kalimat tanya ini berdasarkan kalimat positif yang sudah saya sediakan. Jangan lupa lihat rumus ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua ini adalah soal untuk kalimat verbal. Yang saya isi di sini adalah kalimat negatif. I don't go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Nah, tugas teman-teman adalah mengisi di bagian kalimat positif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jawabannya jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga silakan komen kira-kira selanjutnya teman-teman mau belajar apa lagi. Oke, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa di-share ya teman-teman supaya makin banyak lagi yang belajar bareng kita di channel ini. Dan saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan untuk video selanjutnya. Thank you, see you next video.